Oke, sebelumnya ada yang kenal nama Ibu? Loh. Perkenalkan, nama Ibu Resta Angelina, dari kelas panggil dengan Ibu Tes. Oke, boleh. Orang mana, Bu? Ibu tinggal di Desa Air Merah, Kecamatan Malijeman. Oh, Air Merah tuh dekat Menara, Bu? ya, di situ. Ini juga air merah, Bu. Ibu kuliah di mana? Ibu kuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya. Udah, itu aja. Statusnya, Bu? Sekarang kita lanjut ke materi aja ya. Minggu kemarin kan udah dijelaskan sama Ibu Intan bahwa sumber-sumber hukum Islam itu ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati. Nah, sumber hukum Islam yang disepakati itu ada 4. Apa saja? Minggu kemarin kan udah dijelaskan tuh tentang Al-Quran, apa itu pengertian. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Hadis. Nah, yang pertama ada pengertian hadis. Apa sih hadis itu? Jangan-jangan kita udah sering mengucapkan hadis. Tapi kita belum tahu apa itu hadis. Nah, pengertian hadis itu terbagi menjadi 2. Ada menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab jadidun yang artinya baru dan khabarun yang artinya berita. Sedangkan menurut istilah adalah ma'udifa ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam min qauli au fi'li au takriri au sifat, yang artinya apa-apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir ataupun sifat Nabi. Nah, sekarang ada contoh hadis yang berkaitan dengan perbuatan atau ucapan. Yang pertama, hadis yang berkaitan dengan ucapan Nabi. Contohnya adalah innamal a'malu binniyat. Nah, ini adalah salah satu contoh hadis yang berkaitan dengan ucapan karena diucapkan oleh Nabi secara langsung. Kemudian ada hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi. Biasanya kalau hadis ini ada para sahabat yang melihat Nabi melakukan sesuatu. Kemudian sahabat ini meriwayatkan atau menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Kemudian ada hadis yang berkaitan dengan takrir. Apa itu takrir? Takrir itu ketetapan atau persetujuan dari Nabi. Nah, hadis ini bukan Nabi yang melakukannya, melainkan para sahabat. Kemudian Nabi mendiamkan. Nah, diamnya Nabi ini menandakan Nabi menyetujui yang apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian ada hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi seperti cerdas, amanah, orang yang dapat dipercaya, dan orang yang penyangkal. Kemudian ada fungsi hadis. Nah, di sini fungsi hadis secara umum saja terbagi menjadi 3. Yang pertama ada memperkuat dan mempertegas hukum dalam Al-Quran. Nah, fungsi yang pertama ini bertujuan untuk memperkuat dan mempertegas hukum Allah dalam satu Al-Quran. Nah, dalam hal ini perbuatan, ucapan ataupun takdir dari Nabi ini sangat membantu memperkuat dan mempertegas hukum dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menetapkan hukum yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Nah, terkadang ada kalanya firman Allah Subhanahu wa taala ini masih terbilang rancu. Maksudnya adalah umat Islam pada zaman dahulu itu belum mengetahui pasti apa maksud dari ayat tersebut. Nah, pada saat ini atau pada zaman dahulu itu penjelasan dari Nabi Muhammad baik itu perbuatan, ucapan, tingkah laku beliau sangat membantu umat Islam untuk mengetahui apa makna dari ayat atau surat tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi penjelasan terkait suatu makna dalam Al-Quran. Terkadang ada kalanya firman Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan penjelasan yang lebih mendalam kepada umatnya. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ini adalah penjelasan alasan dibalik turunnya surah ataupun ayat dalam Al-Quran. Kemudian ada macam-macam hadis terbagi menjadi 3. Pertama ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, dan hadis tafridi. Oke, yang pertama ada hadis qauliyah. Yang dimaksud dengan hadis qauliyah adalah hadis yang bersumber dari
ucapan ataupun perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah kalau Rasulullah SAW, Rasulullah berkata atau Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguh amal itu bergantung kepada niat. Nah, ini adalah salah satu contoh hadis qauliyah atau hadis yang bersumber dari ucapan Rasul karena diucapkan oleh Rasul sendiri secara langsung. Kemudian ada hadis fi'liyah, bukan yang Bu tadi bilang innamal a'malu binniyat ya, itu contoh dari perkataan. Ya. Sedangkan di situ artinya ya bahwasanya sah amal perbuatan itu tergantung pada niat dan seorang hanya memperoleh dari apa yang dia niatkan. Sedangkan kan ini hubungan Al-Quran dengan hadis. Nah yang dikatakan dengan perkataan Rasulullah yang mana itu? Itu diucapkan oleh Rasul. Kok nggak ada kata kola? Biasanya mana ada? Nggak ada, coba Di sini ada sih Pak. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata. Coba ibu tulis itu. Jadi kami paham. Nah, ini ya. 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 Tulis innama aja. Innamanya aja, titik-titik langsung. Saya mau ya innamanya aja tulisin. Iya. Saya pengen tahu yang mana perkataan Rasulullah itu yang mana. Udah, selesai. Kata Rasulullah itu yang ini. Nah, itu adalah dinamakan dengan salam. Yang perkataan Rasulullah itu kata-kata kola itu. Ini. Kan di situ kola Rasulullah. Iya, ini sih hadisnya. Nah iya, saya tanya yang mana yang perkataan Rasulullah yang di isinya. Oh, nah, iya, mantap. Apa mana tadi? Itu tadi sampai kola tadi. Iya, mana kuliah? Sekarang kita lanjut ke hadis fi'liyah atau hadis yang bersumber dari Tunggu bukan harus kayak gitu Bu ya. Nah, tolong ibu kasih tahu ke teman-teman saya, tolong ditulis itu. Pola-polanya tuh kuning Bu tuh. Ini Pak. nih. Ya, bagaimana ibu yang lain dulu? Boleh ini. Sudah tulis. Nah, ibu kan udah kasih contoh. Ini nama amalnya kan udah ditulis. Nah, kata-kata itu disuruh siswanya nulis. Saya kan anak tulis itu. Di buku. Di buku kan tidak lengkap. Di buku kan tidak lengkap. Langsung nama amal dunia. Cuma ibu memerintahkan kami nulis itu. Oke, tugasnya adalah menulis nama majunya ini Ditambah pada ditambahnya dengan pola Rasulullah SAW. tambah lagi, tulis lagi. Nah, di situ kan tidak ada polanya. Dan tambah Biar paham. Kalau di sini kan nggak ada. tempat itu ada. Manfaat ya, kelas ambil masuk. Apa di buku itu sendiri? Sudah. Lanjut ini. Kemudian ada hadis fi'liyah, hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, jenis hadis yang kedua ini hadis fi'liyah, yaitu hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi. Contohnya adalah qala Nu'na Bashira radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufa fa idza kunna lis-shalah fa idza sawaina fabar. Artinya adalah Rasulullah meluruskan saf-saf kami apabila kami akan melaksanakan sholat. Jika saf kami telah lurus, telah rapat, maka baru beliau bertakbir. Ini adalah contoh hadis fi'liyah atau hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi. Nah, dari hadis ini, si Nu'man ini bercerita tentang apa yang telah dilakukan Rasulullah. Sebelum Rasulullah
mengamankan takbir, Rasulullah terlebih dahulu meluruskan dan merapatkan saf-saf para jemaatnya. Nah, di sini perbuatan Nabi ini tergolong pada hadis fi'liyah. Yang ketiga ada hadis takririyah atau ketetapan Nabi. Nah, hadis takririyah ini hadis yang bersumber dari ketetapan atau persetujuan Nabi. Nah, yang dimaksud dengan takririyah ini adalah perbuatan sebagian para sahabat yang diikrarkan oleh Nabi. Nah, ikrarnya Nabi ini bisa menjadi mendiamkan perbuatan tersebut ataupun menanggapi dengan tanggapan yang baik sehingga menjadi sebuah hadis. Kemudian contohnya adalah aku mendapat sebuah kantong dari kulit berisi lemak pada perang Khaybar. Lalu barang itu kusimpan dan aku berkata, aku tidak akan memberi barang ini sedikit pun kepada seorang pada hari. Lantas aku menoleh, ternyata ada Rasulullah yang sedang tersenyum. Nah, di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi ini tersenyum kepada Abdullah bin Mughaffal atas sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah ini. Nah, Nabi ini menunjukkan sikap keridaan atau takdirnya kepada Abdullah bin Mughaffal ini, sehingga menjadi hadis takdirnya. Itu tadi cerita tentang apa tuh? Tentang Kantong untuk minum. kantong dalam kulit berisi lemak Berisi lemak. pada perang Khaybar. Aku boleh dimakan ya? Kemudian ada 3 komponen dasar hadis. Ada yang tahu apa aja itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Terdiri dari sanad, matan, dan perawi dari hadis. Yang pertama ada sanad. Sanad menurut bahasa adalah al-mu'taman atau sesuatu yang dapat dijadikan sandaran, pegangan atau pedoman. Sedangkan secara istilah adalah mata rantai para perawi hadis yang dihubungkan ke matan hadis. Kemudian ada matan hadis. Secara bahasa berarti keras, sesuatu yang tampak dan kuat. Sedangkan secara istilah adalah kalimat yang setelah berakhirnya atau dapat diartikan juga dengan isi dari hadis. Kemudian yang hadisnya tuh yang ada sanad dan matan itu. nanti dulu. Kemudian ada perawi dari hadis. Yang dimaksud dengan perawi hadis adalah seseorang yang menyebutkan hadisnya dalam suatu kitab atau sanadnya atau periwayatannya seperti Imam Al-Bukhari. Nah, kita akan melanjutkan itu membahas tentang contoh dari 3 komponen dasar hadis. Yang terima Indonesia tidak butuh teman kami. Ina saya. Kita ya.
dasar hadis. An Abi Sa'idin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru saduqu al-amin ma'an nabiyyi was-sadiqin was-syuhada. Nah, dari An Abi sampai qala ini disebut sanad atau mata rantai para perawi. Nah, dari at-tajiru sampai wasyuhada ini disebut dengan matan hadis atau disebut isi hadis. Nah, ini riwayat At-Tirmizi ini disebut dengan perawi hadis. Paham? Apa perlu contoh yang kedua? Buat tutup bau. Nanya apa bu? Oh mulai ibu tidak sabar. Bawaan pasti itu puas. Jangan marah. Sintani para terus Sintani. Enggak Sintani. Iya. Ah, itu Sinta. Bagian itu sibuk sendiri. Ya, ini kan semua. Kami tidak dicuekin, tes kami nggak ada aja itu. Marah-marah sama kita. Tulis yang di atas tadi bu, tolong tulis deh. Ya. Jadi belum selesai nyapat, Bu. Sabar Bu, sabar Bu. Ibu ngasihkan kami habis tapi dihapus. Langsung dia bu. Jadi yang di depan. Sabar bu. Tuh kan kasih tangan. Bu jadi guru. Iya. Jangan ngobrol. Ya Bu, ya. Ibu bu di belakang bu. Iya, di belakang ngobrol aja kita dua. Apa itu, Bu? Ibu nih orang Tekal. Enggaknya ini. orang itu, Bu. Karena di sini mana Bu? Memangnya kali dalam barang. Kelas ini sering dibilang sama guru tuh. Kenapa, Bu? Banyak prestasi kan, Bu? Enggak lah. Apa lah, Bu? Apa lagi, Bu? Ibu guru Aduh, aja yang tahu, baik-baik, Bu. Ibu nih apa gosip ibu nih? Ibu nih gosip. Berarti Padahal ibu guru baru loh, Bu. Coba Ibu ngomong aja ke kami. Gimana ngomongnya? Ya, Bu. Nulis. Aduh. Nggak bisa ibu pulang. Bu, nanti kami ada nggak, Bu? Tinggalkan teman jauh. Jangan ada. Ah, baik kalau ini. Jangan. Nabi apa itu, Bu? Nanti dulu. Bisa ini sensitif. Sudah niat dulu kami. Tanda yang mana sana, yang mana mata, tanda. Nanti soalnya ibu kasih mutiaranya awal gimana? Yang ngobrol sering ngobrol nih tanya. Diulang Tanya aja, Bu. Edek, Bu. Edek dulu, Bu.
Kasih batas yang mana sama yang mana tahan. Nah, ini adalah contoh kedua dari tiga konsep komponen dasar hadis. Nah, dari an ini sampai kola disebut dengan sanad. Berarti batasnya sana pola Bu ya? Iya, atasnya kola atau berkata. Nah, dari laula inna syuqa sampai shola disebut dengan mata. Dengan isi. Dari ini di dalam kurung ini riwayat Bukhari sama Tirmizi disebut dengan Rawi. ya, perawi hadis. Bu, tanya Bu, kalau suatu hadis nggak ada perawinya itu gimana Bu? Itu ada macam-macam hadisnya lagi, namun kita baru masuk ke ini aja ya, ke hadis umum atau sihah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Apa hubungan hadis dengan Al-Quran, Bu? Hubungan hadis dengan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran ini sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Allah menetapkan hukum-hukum dalam Al-Quran itu untuk diamalkan. Nah, pengamalan ini diberi penjelasan oleh Nabi Muhammad bertujuan untuk melakukannya secara sempurna sesuai dengan Al-Quran. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, demikianlah penjelasan dari materi hadis ini. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama ada pengertian hadis menurut bahasa jaridun dan khabarun. Sedangkan menurut istilah adalah apa saja yang disadarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu ucapan, perbuatan, takrir dan sifatnya. Kemudian fungsi-fungsinya, fungsi secara umum bagi menjadi tiga, yaitu memperkuat dan mempertegas hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, menetapkan hukum yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan suatu makna dari ayat tersebut. Kemudian ada macam-macam hadis terbagi menjadi tiga, qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Sekian, mungkin sampai di sini. Ibu mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kepada Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.